Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore yang cerah ini gua Kiting Cakrawala sudah sampai di tempat budayawan. Siapa lagi kalau bukan budayawan Haji Endang Ruhyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Kiting, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Abang. Walaupun ada pilak-pilak sedikit tadi, udah alhamdulillah. Karena faktor cuaca, Bang. Cuaca yang ya ekstrim, kadang panas, kadang dingin, jadi pancaroba ya. pancaroba, betul. Ngomong-ngomong, keadaan sehat gini? Alhamdulillah sehat walafiat, Bang Kiting. Walaupun pandemi kita lewati dengan secara ekstrim, kita melewatinya dengan sabar dan terus berusaha, Bang. Alhamdulillah. Ya. Ngomong-ngomong, ini manggilnya apa nih? Abang, Akang, atau apa nih? Abang aja dah. Abang aja ya. Biar kita familiar. Berarti Bang, sapa dulu tuh Bang, si Joni udah nungguin aja tuh. Sapa dulu Bang pemirsanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat dan terus berusaha, semangat, tetap berusaha dan tetap bekerja. Mantap. Itulah tadi dari abang kita. Beliau adalah budayawan. Siapa lagi yang tidak kenal Bang Haji Endang Ruhyah. Kali ini Bang, Ya, Bang. Kiting penasaran nih. Sebenarnya udah dari kemarin-kemarin kan mau ke sini. Gagal lagi Kiting gagal. Ya karena tahu sendiri Bang. Kondisi waktu Belum juga. ditemukan. Iya, belum dipertemukan. Ini Bang, ini kan dikit lagi, sebentar lagi 17 Agustus. Ya, 1 minggu kurang lebih ya. 1 minggu lagi kurang lebih. Aneh penasaran nih Bang. Kalau aneh nggak tanyain ke abang, ya abang kan notabene seorang budayawan kan gitu. Ada orang, Bang. Bener Bang. Ya tapi kan emang abang canggih lah menurut saya, maestro kalau bagi saya nih Bang. Memaknai hari kemerdekaan itu kalau menurut abang seperti apa sih memaknai hari 17 Agustus, hari kemerdekaan kita? Memaknai seperti apa sih Bang? Kalau abang sendiri? Jadi begini, Bang Kiting, kita melihat sejarah bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 diproklamirkannya kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, tepat tanggal 17 itulah mimpi rakyat Indonesia itu tercapai, sehingga tercapainya kemerdekaan ini tentunya dengan perjalanan panjang para pahlawan berjuang membasmi para penjajah dari bumi NKRI ini. Nah, sekarang kalau kita memaknai 17 Agustus di masa era sekarang ini, tentunya banyak hal-hal yang memang kita harus lakukan, terutama para milenial yang memiliki pendidikan yang baik, ya, terus memiliki skill yang bagus dalam hal mereka mengeksplorasi kemampuan di dalam membuat sebuah upaya mengisi kemerdekaan gitu. Jadi kalau menurut saya kita bisa beradaptasi misalkan dengan mengadakan suatu perlombaan, ya kan, walaupun di masa pandemi yang masih panjang ini tentunya itu bukan salah satu halangan buat kita untuk merayakan kemerdekaan gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Tetap kita berkarya gitu ya Bang? Betul. Cuman gini juga Bang, dengan kondisi yang istilahnya kita kan belum pulih dari wabah penyakit ini, musibah. Apalagi dengan ya kondisi yang sangat memprihatinkan dengan wabah COVID ini. Kalau menurut abang, istilahnya kita merayakannya seperti apa sih Bang? Apakah ada harus di luar ruangan, apa di dalam ruangan, atau seperti apa Bang? Ya, karena itulah Bang Kiting, jadi memori hari kemerdekaan ini tidak akan pernah terlupakan dari benak kita, bangsa Indonesia hingga saat ini. Jadi setiap tanggal 17 setiap tahunnya itu rakyat Indonesia selalu merayakannya dengan upacara pengibaran bendera merah putih dan mengadakan perlombaan di lingkungan setempat. Kalau memang masa pandemi, berdasarkan dari himbauan dari pemerintah sendiri bahwa kita masih belum terbebas dari COVID-19 begitu ya. Jadi kita bisa merayakannya misalkan walaupun satu ruangan dengan ketentuan kita harus memenuhi protokol kesehatan, ya, seperti kita memakai masker dan menjaga jarak. Tapi sekarang ini kan tidak ada kendala, kita bisa online, bisa Zoom meeting. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana pemuda-pemudi sekarang ini merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ini tentunya dengan penuh nasionalisme,
arti sebuah kemerdekaan yang memang dicapai pada waktu penjajah bangsa Indonesia gitu. Tetap kita harus mengisi ya. Ya, karena kemerdekaan itu tentu dengan perjalanan yang panjang, para pejuang memperjuangkan kemerdekaan itu dengan darah, dengan nyawa, dengan harta dan segala sesuatunya. Nah, jadi kondisi sekarang ini tentunya ya kita harus kondisi dengan kemampuan kita di dalam tentang kebudayaan, pendidikan, juga membangkitkan ekonomi bangsa Indonesia dengan cara kita bela beli produk sendiri. Mantap tuh. Jadi tahu nih, ini jadi kayak begini kan, ya lebih dekat lagi sama abang pada intinya. Cuman bang, masih boleh nanya kan nih, ngomong nih. Silahkan Bang Giting, 4 jam juga kita bisa bertahan. Alhamdulillah masih. Bang Ubay, bagaimana? Giting minta nih, harapannya apa buat generasi muda saat ini untuk merayakan 17 Agustus dengan kondisi seperti ini? Harapannya seperti apa sih menurut Bang Ubay? Kalau menurut saya, pemuda-pemudi era milenial sekarang ini, cara mengisi kemerdekaan Republik Indonesia begini, ya yang pertama itu tentunya melalui cara pengabdian kita kepada masyarakat. Ya, terlibat misalkan dalam kegiatan sosial, kerja bakti, dalam mengedukasi kepada masyarakat tentang pentingnya misalkan kesehatan, pentingnya pendidikan, seperti itu. Yang pertama begitu ya. Yang kedua, tentunya kita mendukung perkembangan di dalam negeri. Harus kita dukung ya? Iya, karena apa? Karena kemampuan bangsa Indonesia ini sebetulnya tidak diragukan lagi di mata dunia begitu. Banyak produk-produk yang memang dihasilkan oleh rakyat Indonesia ini produk-produk unggulan. Cuman ya kita perlu edukasi tentang bagaimana cara mempromosikan. Sebenarnya emang negeri kita kaya ya bang ya? Iya. Kemudian juga cara yang ketiga, kita terlibat di dalam memajukan sektor pendidikan. Karena tidak ada alasan bahwa warga Indonesia ini tidak berpendidikan begitu. Karena pemerintah sudah memfasilitasi dengan pendidikan gratis, ya kan, dari tingkat SD, kemudian SMP, SMA, bahkan untuk mahasiswa juga ada beasiswa-beasiswa. Kemudian dari pihak perusahaan-perusahaan Indonesia juga sekarang sedang gencar-gencarnya mengeluarkan CSR di bidang sektor pendidikan begitu. Wah, jadi dapat. Betul, cara mengisi ya. Kemudian, itu ketiga Bang Giting ya. Nah, kemudian yang keempat, ya kita tentunya sebagai bangsa Indonesia kita mengenalkan budaya bangsa Indonesia ini kepada luar negeri Bang Giting. Kita dengan membuat suatu pagelaran musik, teater, ya kan Bang Giting. Terus budaya-budaya Indonesia, budaya daerah, angklung, ya kan tari. Karena apa? Kita ini kaya dengan budaya Bang Giting. Karena kita ini terdiri dari 33 provinsi yang masing-masing provinsi, masing-masing daerah memiliki budaya masing-masing. Jadi kita perlu mengenalkan. Kemudian cara kita sebagai pemuda mengisi kemerdekaan itu yaitu saling menghormati dan saling berbagi. Kita bangkitkan aura kebersamaan dan berbagi. Jadi kita tidak semata-mata kita sifat apatis atau sifat masa bodoh terhadap tetangga kita, saudara kita, teman kita yang memang memiliki kekurangan baik itu secara material ataupun kekurangan dalam hal sifatnya berwirausaha, seperti kita perlu mengedukasinya Bang Giting. Jadi itu salah satunya cara kita sebagai bangsa Indonesia ini mengisi kemerdekaan Bang Giting. Kemudian yang keenam jangan lupa Bang Giting. Ada lagi nih keenam nih. Sebagai bangsa Indonesia, pemuda untuk mengisi kemerdekaan itu kita yaitu belajar dengan giat Bang Giting. Ya. Kemudian ada lagi yang ketujuh, mencintai kesenian dan kearifan lokal. Gitu. Jadi kalau kita kalau kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa budaya kita adalah budaya yang kaya dengan marwah kebudayaan yang sumber dari nenek moyang kita perkenalkan kepada dunia Bang Giting. Dan yang terakhir, kita sebagai pemuda harus lebih banyak toleransi ya terhadap kepada sesama. Karena kita ini memiliki ideologi yang tinggi sekali, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, baik agama, ras, suku, tapi kita tetap satu dalam Pancasila.
seperti itu. Boleh nggak abang? Kiting tambahin sedikit nih. Jadi gini, buat saudara-saudaraku semua yang lagi menyaksikan ini, jadi gini bang, persatuan bukan berarti harus sama. Betul. Perbedaan adalah warna kehidupan. Saya Kiting Cakrawala yang bertugas mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.